Baiklah teman-teman, di sini saya akan review ada 13 pinjol, oke. Nah, di sini mereka tidak menyebarkan data juga para nasabah dan mereka juga tidak menurunkan diisi lapangannya. Jadi bagi teman-teman yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar di 13 pinjol ini, tidak usah takut lagi ataupun khawatir lagi ataupun cemas lagi, karena mereka masih aman kalau memang terjadi gagal bayar ataupun telat bayar. Oke, langsung kita ke pembahasan langsung, oke. Untuk aplikasi nama pinjolnya, yang pertama teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Kilat, oke. Nah, ini untuk aplikasi KTA Kilat teman-teman, sudah kita cari informasinya di berbagai nasabah-nasabah yang sudah ada pinjaman di aplikasi KTA Kilat ini. Mereka belum pernah, oke, didatangkan sama DC ke lapangan, apalagi sampai disebarkan datanya sama pinjol KTA Kilat. Mereka mengatakan tidak pernah, oke. Jadi bagi teman-teman yang ada tunggakan ataupun pinjaman di KTA Kilat ini yang lagi telat bayar ataupun gagal bayar, tidak usah takut lagi ataupun cemas lagi, oke. Mereka masih aman, oke, masih aman, damai, sentosa bagi gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi KTA Kilat, oke. Itu yang pertama. Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu Pinjam Win-Win. Nah, ini banyak teman-teman yang bertanya Pinjam Win-Win, dan mereka juga tidak kecil-kecil, oke. Pinjamannya ada yang 5 juta, bahkan ada yang 10 juta di Pinjam Win-Win. Mereka selalu menanyakan, Bang, ada nggak sih Pinjam Win-Win menyebarkan data, atau ada nggak sih Pinjam Win-Win ini menurunkan diisi lapangannya ke seluruh wilayah Indonesia? Saya katakan untuk Pinjam Win-Win teman-teman, mereka masih aman, oke. Jadi tidak usah takut ataupun cemas lagi kalau terjadi gagal bayar di aplikasi Pinjam Win-Win, oke. Itu bagi teman-teman yang lagi telat bayar di Pinjam Win-Win, oke. Sudah kita cari informasinya. Lanjut lagi, nama aplikasinya apa? Yaitu nama aplikasinya Maucash. Nah, ini Maucash teman-teman yang lagi telat bayar. Tidak usah Anda tanyakan lagi, Bang, ada gak di si aplikasi Maucash ini di daerah Jawa ataupun di daerah Sumatera ataupun di daerah Kalimantan. Untuk Maucash teman-teman, mereka tidak menurunkan DC dan mereka juga tidak berani menyebarkan data pihak nasabah, dan mereka tahu konsekuensinya kalau sampai penyebaran data para nasabah, Maucash akan dibekukan sama pihak OJK. Jadi mereka tahu, mereka resmi OJK dan mereka diawasi gerak-geriknya sama pihak OJK, oke. Jadi yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar masih aman di aplikasi Maucash, oke. Itu. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu nama aplikasinya Pinmas. Nah, ini bagi teman-teman kemarin yang bertanya, Bang, di grup ada, oke, yang bertanya Pinmas ini katanya sudah menurunkan diisi lapangannya ataupun mereka akan mengancam menyebarkan data pihak nasabah. Saya gali terus informasinya, ternyata Pinmas hanya menggertak saja dan mereka tidak, oke, tidak menyebarkan data para nasabah, dan mereka juga masih aman. Bagi yang gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Pinmas ini teman-teman, masih aman. Tidak usah takut ataupun cemas lagi. Mereka hanya menggertak saja dan penagihannya memang sangat sering lewat telepon ataupun WhatsApp, oke, berkali-kali. Kuatkan mental saja, masih aman kok untuk aplikasi Pinmas, oke. Lanjut, selanjutnya itu nama aplikasinya yaitu Modalku. Nah, ini Modalku, oke teman-teman. Saya sudah gali informasinya kemana-mana. Memang benar, Modalku ini pernah dulu menyebarkan data pihak nasabah itu, tetapi sudah lama, mungkin tahun 2023 ataupun 2024, oke. Tetapi setelah itu mereka tidak pernah lagi mengatakan menyebarkan data pihak nasabah, apalagi menurunkan diisi lapangan. Jadi yang lagi telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Modalku masih aman, oke. Tidak usah Anda takut lagi ataupun cemas lagi, oke. Itu di aplikasi Modalku, oke. Lanjut lagi teman-teman, nama aplikasinya selanjutnya yaitu Singa, oke. Singa ID, biasa kita sebut Singa, oke. Nah, ini bagi teman-teman yang ada tunggakan ataupun lagi gagal bayar, telat bayar di aplikasi Singa, mereka tidak menurunkan DC teman-teman, oke. Sampai hari ini, detik ini, Singa belum pernah menurunkan DC lapangannya dan mereka tidak akan pernah menyebarkan data pihak nasabah, dan mereka sudah klarifikasi, oke, tidak akan menyebarkan data pihak nasabah. Jadi penagihannya hanya lewat telepon ataupun WhatsApp saja, oke, untuk aplikasi Singa ini. Tidak usah cemas yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Singa, oke. Lanjut lagi teman-teman, nama aplikasinya yaitu kita lihat bersama-sama yaitu Samir. Nah, ini bagi teman-teman yang lagi telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Samir. Memang Samir lagi gencar-gencarnya, oke, cari nasabah, dan mereka iklannya di mana-mana, iklan Samir semua, oke. Tetapi walaupun mereka sudah lumayan banyak peminjamnya teman-teman, mereka sampai hari ini belum sanggup, oke, menurunkan diisi lapangan, dan mereka masih menagih lewat telepon ataupun WhatsApp saja. Jadi yang lagi gagal bayar atau apalagi Anda masih di luar Pulau Jawa, 100% Samir tidak akan mendatangi Anda, oke. Jadi masih aman kalau seandainya terjadi gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Samir, oke. Lanjut lagi teman-teman, nama aplikasinya apa? Yaitu Pinplus. Nah, ini Pinplus, oke. Ada yang mengatakan turun DC lapangannya, oke. Walaupun ada paling 1-2 orang saja teman-teman Pinplus menurunkan DC-nya. Selebihnya mereka tidak akan mampu. Yang dikatakan mampu itu teman-teman, mereka sudah besar seperti Akulaku ataupun Kredipo. Kalau sekelas Pinplus
saya rasa masih belum mampu. Dan mereka gencar menagih lewat WhatsApp ataupun telepon saja. Jadi yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar, hanya itu saja, aman damai kalau seandainya ada tunggakan di PIN Plus ini. Oke, itu yang lagi gagal bayar di PIN Plus. Lanjut lagi, nama aplikasinya apa? Yaitu nama aplikasinya Uku. Nah, bagi aplikasi Uku ini memang kemarin pernah ada katanya mereka menurunkan diisi lapangannya, pernah diturunkan diisi lapangannya di wilayah Jakarta. Tetapi saya katakan tidak pernah, sampai sekarang ini Uku belum pernah menurunkan diisi lapangannya. Jadi kalau seandainya ada informasi-informasi seperti itu berita hoax, tidak benar. Jadi saya katakan Uku sudah klarifikasi, mereka sudah tidak ada diisi lapangan, apalagi sampai menyebarkan data pihak nasabah. Jadi yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Uku masih aman, damai, tentram. Oke, tidak usah takut. Oke, lanjut lagi, nama aplikasinya apa? Yaitu nama aplikasinya Cairin. Nah, ini bagi teman-teman yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Cairin bertanya, oke bang, Cairin ini informasinya mereka pernah menyebarkan data, bang, mereka katanya akan menurunkan diisi lapangannya. Itu gertakan para diisi saja, oknum diisi saja supaya Anda cepat membayar. Faktanya di lapangan Cairin tidak menurunkan diisi lapangan dan mereka tidak akan pernah berani menyebarkan data pihak nasabah. Mereka diawasi, oke, mereka diteropong sama pihak OJK, jadi tidak akan mungkin menyebarkan data pihak nasabah. Oke, jadi aman yang lagi gagal bayar di Cairin. Lanjut kembali teman-teman, nama aplikasinya apa? Yaitu nama aplikasinya Krediwan. Nah, ini Krediwan. Bagi teman-teman yang lagi gagal bayar di Krediwan ini, tidak usah Anda semuanya takut ataupun khawatir mereka menyebarkan data ataupun mereka datang ke rumah Anda. Oke, sudah saya cari informasinya. Yang lagi gagal bayar di Krediwan ini, di informasi grup-grup ataupun dimanapun, saya tanyakan nasabahnya tidak pernah didatangkan diisi ke rumah. Jadi yang apalagi sampai menyebarkan data, mereka tidak mungkin berani. Oke, jadi yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar di Krediwan masih aman. Oke, tidak usah Anda takut ataupun cemas lagi. Oke, seperti itu. Lanjut lagi, nama aplikasinya apa? Yaitu Tunaiku. Nah, ini banyak sekali pertanyaan, bang, katanya Tunaiku ini benar nggak sih nggak ada DC? Benar nggak sih mereka tidak menyebarkan data pihak nasabah? Memang benar, mereka tidak menurunkan DC dan mereka tidak menyebarkan data pihak nasabah. Tunaiku ini sudah lama resmi OJK teman-teman. Mereka hanya lewat telepon ataupun WhatsApp saja. Tetapi memang penagihannya agak gencar. Oke, mereka mungkin sehari bisa 2-3 kali. Oke, tapi harus kuatkan mental saja. Selebihnya tidak ada, masih aman damai kalau seandainya lagi gagal bayar ataupun telat bayar. Oke, seperti itu di Tunaiku. Yang terakhir, nama aplikasinya apa? Yaitu modal nasional. Nah, ini modal nasional, banyak sekali pertanyaan, bang, ada nggak DC, ada nggak DC, ada nggak DC, ada nggak mereka menyebarkan data. Untuk modal nasional teman-teman, mereka tidak pernah menyebarkan data nasabah, apalagi sampai menurunkan DC lapangannya. Mereka memang gencar lewat telepon, cara penagihan mungkin terorannya bang luar biasa, tetapi hanya sebatas itu. Mereka tidak akan datang ke rumah Anda. Kuatkan mental saja, Anda aman. Seperti itu kalau ada tunggakan di aplikasi modal nasional. Oke, jadi bagi teman-teman yang aplikasi saya sebutkan tadi, tidak usah Anda takut lagi atau cemas lagi. Oke, jalankan hidup Anda, semoga saja ada manfaatnya ke depan dan ada rezeki lebih. Kalau Anda ingin dilunaskan, silakan Anda lunaskan pinjol-pinjolnya. Kalau enggak, ya sudah, mau gimana lagi. Oke, yang paling penting semoga saja rezeki kita bisa dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya kira itu saja. Terima kasih.